Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Jadi kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Aceh, tepatnya di Aceh Utara, Desa Ulemadut. Menurut aku, kasus ini perlu banget kita bahas supaya jadi pembelajaran buat kita semua. Semoga kedepannya kasus-kasus yang kayak begini tidak terulang di masa depan dalam kehidupan kita, yang dilakukan oleh orang ini dan korbannya adalah istrinya sendiri dan anak-anak istrinya dengan suami pertama dan keduanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut dalam pembahasannya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum sholat, supaya mengerjakan sholat dulu. Karena sholat adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Oke, mari kita bahas. Jadi, Irawati Nurdin tinggal dengan suami dan ketiga anaknya di rumah mereka yang ada di Desa Ulemadun, Aceh Utara, yang mana ya di desanya kehidupan mereka cukup alhamdulillah karena mereka sudah mempunyai rumah dan sawah. Tapi karena ada masalah kesehatan, suami Irawati meninggal dunia, yang mana sejak inilah kebahagiaan keluarga mereka mulai memudar, walaupun suaminya mewarisi hartanya buat Irawati dan ketiga anaknya. Maka terus pada saat itu Irawati masih tergolong muda dan ditambah anak-anak. Mereka membutuhkan seorang ayah. Jadinya setelah beberapa tahun menjanda, ya Irawati menikah lagi di tahun 2016 dan akhirnya Irawati dikaruniai seorang anak dan mereka pun tinggal di rumah Irawati sekaligus dengan keempat anak-anak mereka. Dan di mana awalnya rumah tangga baru Irawati berjalan baik-baik aja, dan pada akhirnya Irawati dengan suaminya udah sering ribut dan mereka merasa sudah tidak cocok lagi dan mereka memutuskan untuk bercerai. Dan hak asuh anak jatuh pada Irawati. Jadi sejak tahun 2018 Irawati kembali menjanda. Dan di tahun 2018 Irawati mulai kenal dengan pria lain yang bernama Aidil Syahputra yang ia kenal dari Facebook, yang mana Aidil ini berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara, yang saat itu Aidil ini tinggal dan bekerja di Banda Aceh sebagai kuli bangunan. Dan tanpa Irawati tahu bahwa masa lalu Aidil ini cukup kelam. Ia adalah mantan preman di Jakarta. Terus setelah kenal dekat dengan Irawati, ia merasa cocok karena Irawati sudah memberitahu bahwa ia janda dan mempunyai 4 orang anak dari suami pertama dan keduanya yang tinggal di rumah suami pertamanya. Dan terus setelah mereka sama-sama suka dan akhirnya mereka menikah di tahun yang sama 2018, dan mereka menikah di desa Aidil di Deli Serdang dengan nikah siri. Terus setelah mereka kembali ke Aceh dan tinggal di rumah Irawati, dan akhirnya ya mereka hidup baik-baik. Dan akhirnya mereka hidup baik-baik aja. Pertamanya hidup baik-baik aja. Ya. Yang mana Aidil ini mengalami kesulitan. Ya, pertamanya baik-baik aja. Sampai beberapa bulan pun masalah mulai muncul, yang mana Aidil ini mengalami kesulitan kebutuhan rumah tangganya. Dan pada saat inilah sikap asli Aidil mulai muncul. Pada saat itu Aidil marah, dia sering memaki, dan lebih parahnya dia sempat mengancam akan membunuh Irawati dan anak-anaknya. Dan pada akhirnya ancaman itu terjadi. Jadi 2 minggu kemudian, yang mana saat itu sudah memasuki hari pertama bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 2019, awalnya kehidupan rumah tangga mereka itu sempat membaik, normal kembali. Yang mana di hari itu, karena hari pertama puasa, ya tepatnya di sore harinya mereka itu sempat bersih-bersih rumah. Yang mana saat itu Rizky, anak pertama Irawati, yang berusia 15 tahun, membersihkan halaman depan rumahnya yang dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Zikra dan Zikri.
Sedangkan Irawati dan Aidil itu masih tetap di dapur untuk persiapan berbuka puasa sambil menjaga anak bungsu Irawati yang bernama Yazid yang saat itu berusia 1,5 tahun. Terus beberapa jam kemudian, tepatnya di jam 11.30, Rizki, anak pertama Irawati, pamit pergi ke Menasah untuk tadarus membaca Al-Quran dengan temannya. Dan di jam 12 malam, Irawati ngobrol dengan Aidil di lantai 2 rumahnya, di mana saat itu Irawati meminta uang sebesar 6 juta ke Aidil untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya dan juga untuk biaya persiapan menyambut Lebaran. Tapi Aidil menolak kasih uang. Ia mengaku cuma punya uang 500.000. Dan ini membuat Irawati marah dan lagi-lagi mereka bertengkar. Karena marah, Irawati pun pergi ke dapur untuk mencuci piring. Dan Aidil pun menyusul ke dapur untuk membujuk Irawati. Bukannya membaik, tapi mereka bertengkar lagi di dapur sampai akhirnya disitulah di ujung pertengkaran mereka, Aidil yang udah emosi langsung menghabisi nyawa Irawati dengan pisau lipat yang selalu Aidil bawa. Sampai Irawati pun jatuh ke lantai dengan kondisi yang menyeramkan, yang udah meninggal dunia, sedangkan ketiga anak Irawati yang sedang berada di atas di lantai 2 rumahnya mendengar suara riuh, mendengar suara gaduh di bawah. Dan karena ini, ya, Zikra dan adiknya Zikri itu langsung turun ke bawah untuk mengecek apa yang terjadi. Disitulah mereka kaget, sampai menangis histeris melihat ibunya yang sudah tidak bergerak lagi dengan kondisi menyeramkan. Dan karena ini, Zikra menyuruh Zikri bersembunyi dan Zikra masih di tangga berusaha menahan Aidil supaya tidak bisa mengejar adiknya ke atas. Dan saat itulah Zikra yang ada di tangga langsung dihabisi oleh Aidil di tangga dan lanjut mengejar Zikri yang bersembunyi di jemuran yang ada di balkon rumahnya. Dan saat itu Aidil melihat Yazid keluar dari kamar mencari ibunya dan langsung turun ke bawah dan menangis. Di sebelah tubuh ibunya, Aidil pun ikut turun lagi untuk menenangkan Yazid. Dan karena Yazid nggak mau tenang, membuat Aidil jadi emosi dan akhirnya Yazid pun dieksekusi oleh Aidil dan dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan ke bak kamar mandi. Dan setelah itu semua Aidil mengunci seluruh pintu karena waktu sahur udah mau dekat dan dia udah mau sahur dan dia menumpangi bus pergi ke Banda Aceh. Zikri saat itu sembunyi di tempat jemuran karena dia merasa Aidil sudah pergi, langsung mau masuk ke dalam rumahnya lagi, tapi sayangnya pintu rumah udah dikunci. Dia pun nekat melompat dari lantai 2 rumahnya hingga kakinya terkilir. Dan dia mencari warga dan menceritakan kejadian yang terjadi di rumahnya. Dan warga yang kaget langsung melapor ke polisi tentang yang terjadi di sana. Dan setelah itu mereka pun ramai-ramai mendatangi rumahnya dan berusaha membuka pintu, tapi pintunya sudah dikunci semua. Sebagian warga naik ke lantai 2 rumahnya dan mendobrak pintu lantai 2 rumahnya. Saat sudah mendobrak, warga langsung masuk ke rumahnya dan turun ke bawah. Saat turun, warga syok dan histeris melihat Zikra yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang menyeramkan di tangga rumahnya. Dan warga langsung turun ke bawah melihat Irawati yang sudah tidak bergerak lagi dengan kondisi yang sangat menyeramkan di dapur. Karena warga merasa ada anak Irawati yang bungsu yang masih kecil, mereka berharap bahwa anak Irawati ini masih selamat. Mereka mencari-cari ke sana dan kemari, tapi tidak dapat menemukannya. Dan pada saatnya mereka menemukannya di kamar mandi di dalam bak, sudah tidak bernyawa. Dan setelah itu polisi langsung datang ke TKP.
Tidak butuh waktu lama, besoknya pada tanggal 7 Mei pada tahun 2019, polisi yang udah dapat info kalau Aidil ternyata melarikan diri ke Banda Aceh, langsung mengejarnya ke Banda Aceh. Yang akhirnya Aidil berhasil ditangkap di Lambaro, tempat pemberhentian bus. Yang saat itu Aidil berencana melarikan diri ke kampung halamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat melakukan penangkapan, Aidil berusaha melawan dan melarikan diri, yang akhirnya polisi menghadiahi Aidil dengan timah panas di kakinya, dan akhirnya dia diadili di Lok Sukun. Oke teman-teman, itulah kisah yang terjadi di Aceh tentang satu keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.